Taruna Kita, mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita 9,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Dan sahabat Tidar, Nisa Wardi masih ada di Taruna Kita bersama Bang Randi dan juga Bang Ivan. Buat kamu yang pengen ya melihat secara langsung bagaimana sih UHJ kedua taruna ini, bisa langsung cek di Instagramnya Radio Tidar FM. Karena sekarang ini kita lagi live streaming di Instagram. Jangan lupa ya, bisa follow juga Instagramnya Radio Tidar. Halo Bang Radi dan juga Bang Ivan, masih semangat? Masih semangat, 55. Wih, mantap. Nah, tadi Nisa kelupaan nih, kalau Bang Radi sama Bang Ivan ini dari cabang mana nih? Kalau saya sendiri kecabangannya infanteri. Oke. Saya juga infanteri. Oh, berarti sama ya ini? Infanteri. Oke, berarti sudah temenan dari lama? Iya. Ya. Oke. Nah, biasanya kan kalau taruna itu kan dengar-dengar dari luar kan pasti semuanya itu sudah dijadwalkan dari pagi sampai malam. Nah, ini bisa diceritakan dong aktivitas Bang Randi dan juga Bang Ivan dari pagi tuh ngapain, saya ngapain, sampai malamnya ngapain, tidurnya harus jam berapa dan lain-lain. Silakan. Ya, saya sedikit menceritakan kegiatan kita di dalam Akademi Militer. Kita bangun pagi pukul 04 kacamata kita sudah bangun. Jam 4 pagi. Ya, kita sudah bangun, Oke. kita sudah melaksanakan pembersihan karena kita setelah itu melaksanakan ibadah, berangkat ke tempat ibadah masing-masing. Kalau saya Islam berangkatnya ke masjid, 04.15 itu sudah bergerak ke masjid. Oke. Ya, kita melaksanakan ibadah bersama berjamaah di masjid. Setelah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita langsung kembali ke batalion masing-masing. Kalau balik batalion masing-masing mengganti pakaian menjadi pakaian oraum, yaitu senam pagi, olahraga pagi. Kita lanjut olahraga pagi, melaksanakan lari pagi di putaran Akmil, keliling Akmil. Sampai dengan pukul, setelah melaksanakan lari pagi, kita langsung melaksanakan pembersihan. Untuk persiapan untuk melaksanakan makan pagi. Kita 6.06 kacamata kita bergerak ke ruang makan, ruang makan Husein. Kita melaksanakan makan 6.30 itu lonceng sudah berbunyi. Sampai setelah makan kita kembali ke batalion melaksanakan apel pagi karena 07.00 itu kita sudah melaksanakan kuliah belajar. Jam 7 pagi sudah langsung kuliah. Iya. Oke. Dan setelah itu kita 11.30 kegiatan istirahat, melaksanakan isoma, langsung makan siang, dibuka lagi makan siang. Lari siang. Sebelum makan siang kita lari siang dulu. Oh, dikuras tenaganya dulu ya. Lari siang dulu. Lari kita putaran Akmil, itu bawa senjata biasa, melepas pakaian PD, pakai kaos saja lari putaran Akmil. Setelah melaksanakan lari siang, kita persiapan untuk melaksanakan makan siang. Jam 1.15 kita lanjut kelas sampai dengan 16.00. Kita kembali ke batalion. Di situ kita, kalau biasanya ada kegiatan kesenian, lokananta, ada jas lari mandiri, olahraga umum. Ya, di situ sampai dengan pukul 15.30 kita melaksanakan pembersihan. 17.30 pembersihan. Untuk persiapan untuk ibadah ke masjid, ibadah ke tempat ibadah masing-masing, melaksanakan ibadah berjamaah. Selesai melaksanakan ibadah, kita langsung bergerak ke rukan melaksanakan makan. 18.30 itu kita sudah melaksanakan makan. Sesudah kembali dari rukan melaksanakan makan, kita melaksanakan belajar mandiri. Disitulah kita masing-masing diberi kedewasaan untuk belajar, untuk kesadaran sendiri. Disitulah kita meningkatkan kemampuan kita dari segi akademik maupun apalah itu untuk menunjang kuliah kita nanti di pelajaran kita di Akmil. Itu kita belajar sampai dengan pukul 9 atau 21 kacamata. Kita melaksanakan apel malam. Oh, ada apel malam juga? Ada apel malam, melaksanakan pengecekan. Untuk di situ apel malam kita menyampaikan kegiatan untuk esokan harinya agar tidak jadi miss. Apel malam kita menyampaikan untuk kegiatan esok, persiapan untuk besok. Jadi kita itu apel malam itu semua kegiatan sudah disampaikan untuk besoknya. Jadi kita malam itu udah kita siapin semua. Jadi kalau belum siap perlengkapan kita nggak boleh tidur dulu. Jadi takutnya besok kita kan bangunnya buru-buru, terus ada kegiatan lagi tuh. Sebelum tidur kita itu sudah menyiapkan segala perlengkapan. Kalau kita latihan kelas kita udah menyiapkan
Transfer kita, tas kita, baju Oke. kita sudah disiapkan. Jadi kita bangun pagi tinggal pakai gitu. Itulah Oke. kegiatan kita keseharian di Akademi Militer. Oke, jadi jam 9 sudah harus tidur gitu ya. Oke, itu kan kalau hari biasa. Kalau sekarang ini waktu bulan Ramadan berarti bangunnya Bangunnya jam 2:30 kita udah bangun. Jadi jam 3 itu kita kan bangun 2:30 kita pembersihan mandi. Ya. Jam 3 kita berangkat ke makan sahur ke Rukan. Jam 3 Oke. kita ke Rukan. jam 3 terus aktivitas sampai jam 9 Sampai gitu. jam 9. Wow, tidak ada tidur siang ya, Bang? Ya tidak ada. Tidur siang kalau kita lagi libur Kalau IB. cuti baru bisa tidur. Oke. Nah, kalau biasanya kan kalau Taruna juga ada yang namanya pasiar gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk Taruna 3 ini untuk pasiarnya tuh hari apa aja nih? Kalau Taruna pesiarnya itu hari Sabtu dan Minggu. Kecuali untuk yang pangkatnya Mayor Taruna, yaitu Mayor 2 Taruna dan Mayor 1 Taruna, Iya. itu ada pesiarnya hari Rabu. Jadi Oke. hari Rabu itu kita pesiar selesai pelajaran jam 4, jam 5 sudah keluar pesiar. Itu Oke. nanti baliknya jam 8. Kalau hari Sabtu juga begitu, hari Sabtu itu kita keluarnya sore jam 4, nanti baliknya jam 8. Nah, yang agak lama itu pada hari Minggu. Oh, kalau hari Minggu? Hari Minggu ini keluarnya jam 10 pagi sampai nanti jam 8 malam. Oke, nah untuk kegiatan kalau pesiar tuh ngapain aja nih untuk Bang Randi dan juga Bang itu ngapain Ya, kalau aja? pesiar biasanya ada 2 pilihan sebenarnya kalau pesiar nih. Dimana yang pilihan pertama itu kita paling keliling-keliling Magelang atau nyari-nyari kafe tempat nongkrong biasa kan. Wih. Kalau pilihan pertama, kalau pilihan kedua kadang kalau yang mau istirahat, kadang kan kegiatan kita Sabtu Minggu padat seperti yang dijelaskan sama ini Bang Hanapi tadi, padat dari pagi sore. Belum itu yang latihan luarnya, yang latihan ke hutan gitu. Jadi kita kadang ke pos kor. Kita Iya. istirahat, tidur gitu aja. Oke, jadi memanfaatkan waktu pesiar tuh untuk istirahat, tidur ya. Untuk istirahat, betul, Pak. Nah, ini adalah pertanyaan yang mau ditanyakan oleh sejuta kaum wanita. Untuk Bang Randi dan juga Bang Hanif ini sudah punya pasangan? Kenapa Gimana? ketawa? Sudah di depan mata, berarti saya dong. Ini bisa langsung dijawab. Nih sahabat tidak pada tanya loh, ini kan pada lihat di Instagramnya. Masih proses ini, belum ada angin-angin. Masih belum ada tanda-tanda Iya, hijau ya. Kalau untuk Bang Randi sendiri? Kalau saya sama masih belum ada nih. Oh ya, masih abu-abu Masih ya. abu-abu. Nah, ini kan sudah di Akademi Militer Magelang sudah berapa tahun ya, Bang? Kalau yang tingkat 3 kami sudah 3 tahun, mau 3 tahun. Udah Oke. sekitar 2 tahun 8 bulan. 8 bulan ya. Oke. Nah, pasti kan banyak sekali nih pengalaman-pengalaman, hal yang menyenangkan dan penuh kenangan, dan juga pastinya ada momen-momen terberat. Bisa diceritakan pengalamannya nih? Ya, kalau saya sendiri pengalaman yang terberat ya semenjak saya masuk pertama kali di Akmil itu pangkat masih caprabatar yang 3 bulan dari sipil ke militer. Di situ saya biasanya di rumah setelah Isya jam 8 sudah tidur. Di sana jam 8 masih apel malam, setelah apel malam masih ada lagi lari malam. Di situ saya benar-benar memang merasa berat karena sampai saya itu lari itu muter Akmil. Jadi Iya. muter Akmil megang senjata. Jadi saya itu di tengah lari karena kadang saya memang sadar kalau saya itu tidur, saya megang pundak belakang teman saya, kalau ada belok ke kiri saya ikut belok. Oke. Jadi kebetulan kadang saya lari subuh sama malam itu saya lupa. Jadi ada yang belok kiri saya langsung nyusup ke depan sendirian. Jadi sampai tidur ya. Oke. Nah, itu yang hal yang paling berat itu lari pagi sama lari malam. Terus saya itu yang paling berat itu apel malam karena saya itu dari kecil sudah kalau saya itu di rumah saya di Aceh kalau habis Isya itu udah nggak boleh keluar rumah lagi, udah ditutup rumah. Jadi saya itu udah dari kecil emang itu tidur malamnya cepet, jam 8 udah tidur. Jadi apel malam di Akmil itu 8:30, kadang jam 9. Jadi saya itu apel malam saya tidur terus, jadi saya ditindak terus. Tapi sekarang tidak kan, Bang? Terus sekarang udah Sekarang sudah menyesuaikan. Oke. Tapi kan itu kan hal-hal terberatnya. Tapi kalau hal yang paling menyenangkan selama belajar di Akademi Militer, Mbak? Ya dulu saya sempat walaupun saya tidur pas saya pelantikan Prabatar, alhamdulillah saya ditunjuk perwakilan ini pembukaan orientasi. Alhamdulillah itu memang hal yang paling bangga saya rasakan, itu bisa terpilih untuk jadi perwakilan langsung di depan Gubernur Akmil itu pada saat itu. Pembukaan orientasi sama di situ pas orientasi itu ada Akademi TNI sama Akademi Kepolisian. Jadi teman saya dulu pas itu ada perwakilan itu yang terbaik itu ada
4 pasang, maksudnya 4 pasang ada 4 putra dan 4 taruni, 4 taruna dan 4 taruni. Di situ diseleksi, dipilih 2 orang terbaik. Jadi ada yang dari Pasnas, saya nggak ada Pasnas apa nggak ada. Jadi saya alhamdulillah terpilih perwakilan untuk pembukaan pendidikan yang pelajaran kembali ke Mataram masing-masing. Itu saya perwakilan, dan orang tua saya juga melihat langsung di siaran langsung. Pasti bangga sekali ya Bang. Iya, kalau dilihat dari perjuangannya Bang Hanafi kan luar biasa ya, sampai harus operasi dulu dan lain sebagainya, dan menjadi salah satu yang kepilih itu wah pasti orang tuanya bangga sekali Bang. Nah, kalau untuk Bang Randi sendiri bisa diceritakan dong ini pengalaman yang paling penuh kenangan, menyenangkan dan juga terberat selama di Akademi Militer Magelang. Kalau saya mulai dari pengalaman terberat aja ya. Jadi saya pengalaman terberat saya beda sama dia. Kalau saya ini semenjak masuk kan gitu masih integrasi, jadi masih sama ini AL, AU dan Akpol. Nah setelah itu kita nih pisah, kita masuk ke resimen Taruna masing-masing. Jadi disinilah mulai kita ketemu sama yang namanya senior. Nah jadi yang paling ditakutkan Taruna ini bukan pelatih atau apa seperti pendidikan tentara lainnya. Kalau di Taruna ini yang paling ditakutin senior. Jadi saya pertama kali masuk resimen Taruna Darat ini ketemu senior. Udah itu bawaannya setiap ketemu senior pasti stres. Apalagi pada saat tingkat 2 kita udah mulai namanya kehidupan itu genderang serundingkan Kalokananta, ada namanya piket batalion, piket kompi, piket komando lah ya. Resimen, piket komando istilahnya. Itu isinya tindakan semua. Kalau jadi kita sehari-hari tuh stres, nggak ada waktu kita tenang pas menjadi Taruna junior. Kalau sekarang menjadi tingkat senior? Kalau udah senior jadi agak enak dikit. Agak enak dikit sudah lah. Menyenangkan lah. Ya, jadi itu pengalaman yang paling berat lah menurut saya menjadi Taruna junior. Dulu saya ini sempat menjadi PJS Penatarama, yang calon Penataramanya Akademi Militer, Stick Master kalau di Akademi lain sebutannya Stick Master. Saya dulu calon Penatarama Akademi Militer namun gagal. Dan sekarang menjadi Komandan Polisi Taruna. Wow, terbayarkan sudah ya berarti ya. Wah, keren nih. Nah, kalau untuk pengalaman yang menyenangkan? Untuk pengalaman paling menyenangkan yaitu pada saat dulu pas pelantikan menjadi prajurit Taruna. Jadi katanya senior-senior nih kebanggaan Taruna itu sama keluarganya itu cuma 2, yaitu pada saat wisjur, wisuda prajurit, sama nanti pada saat lulus menjadi Letnan 2 Praspa. Jadi pada saat wisjur nih kita dilantik, nanti orang tua kita datang di situ terharu, udah berapa bulan nggak ketemu orang tua, terus semua perjuangan kita rasanya sudah terbayar dari semasa kita kecil, dari sekolah semuanya terbayar semua di situ pada saat wisuda jurit. Wih, aku juga ikut merasakan kesedihannya nih Bang. Nah, itulah dia sahabat Tidar pengalaman dari Bang Randi dan juga Bang Hanafi selama di Akademi Militer. Dan sekarang ini yang terakhir, pesan dong Bang untuk sahabat Tidar ini buat mereka yang mereka tuh pengen menjadi seorang taruna di Akademi Militer, tapi mungkin ada yang mereka itu dari jauh atau mungkin kesana dengan biaya dan lain sebagainya. Bisa dong dikasih motivasi nih untuk semua sahabat Tidar yang ingin menjadi seorang taruna. Baik, motivasi dari saya yaitu jangan pernah menyerah, karena seperti contohnya saya sendiri, saya pernah mendaftar menjadi seorang tamtama di mana di situ merupakan pangkat rendah di angkatan darat. Jadi mulai dari paling bawah di angkatan darat, di situ saya tidak diterima. Kemudian di situ saya merasa depresi, banyak tekanan dari luar. Jadi di mana orang ini, manusia itu, jika mereka tertekan dan mereka bisa melawan tekanan tersebut, maka mereka akan berhasil. Jadi begitu saya tertekan, saya terus mencoba berlatih dan yang terutama itu yaitu berdoa. Jadi semua usaha kita itu maksimal, dari doa, dari latihan, semuanya harus maksimal. Biar tidak ada kata, coba dulu saya kayak gini. Biar nggak ada kata menyesal nanti di kemudian hari. Meskipun kita gagal, tapi kita udah mencoba maksimal, kita merasa puas. Dan satu kata motivasi buat rekan-rekan sahabat Tidar. Penderitaan seorang prajurit itu, ulangi, kesuksesan seorang prajurit itu tidak diraih dengan kesenangan, namun diraih dengan penderitaan panjang yang dijalaninya dengan tekun. Wih, tepuk tangan dulu dong, wih keren nih. Itu kan dari Bang Radi. Kalau untuk dari Bang Hanafi sendiri? Ya, pesan saya untuk sahabat Tidar tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan pesan saya satu yang motivasi,
tetap jaga kesehatan, dan satu lagi tidak ada jalan yang lunak untuk cita-cita yang besar, dan tidak ada yang dapat menggantikan kerja, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Dan itulah dia sahabat Tidar untuk talk show kali ini Taruna Kita bareng dengan Bang Randi dan juga dengan Bang Hanafi. Terima kasih sekali sudah berbagi informasinya, pengalamannya. Tadi dari awal pertama kita sudah cerita tentang awal masuknya seperti apa, caranya seperti apa. Terima kasih sekali untuk Bang Hanafi dan juga Bang Randi. Sukses selalu. Amin. Dan semoga ini setelah ini Taruna 4 semakin sukses selalu dan bisa lulus ya. Amin. Dengan nilai terbaik pastinya. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Hanafi dan juga Bang Randi. Dan buat sahabat Tidar, itulah dia bincang-bincang kita ya untuk Taruna Kita kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan. Dan semoga buat sahabat Tidar yang pengen sekali menjadi seorang taruna di Akademi Militer, itu semoga terwujud. Jangan lupa harus bekerja keras untuk mendapatkan mimpi yang besar. Sekarang juga Nisa Wardi pamit, suara di Tekari Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3 FM Radio Tidar.